Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Maulana SKM dalam video tutorial program bencana. Teman-teman, hari ini akan share materi tentang pentingnya menggunakan satu jalur atau satu kanal atau satu saluran informasi dan data dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Jadi ini, dalam sebuah bencana, memang semuanya panik. Semua orang yang ada di lapangan menjumpai faktanya masing-masing, ya kan? Masyarakat yang kena bencana, informasi dari berbagai sumber banyak. Mana yang benar, mana yang valid, mana yang hanya sekedar parsial, kurang general, mana yang update, kita nggak tahu gitu loh, ya kan? Nah, maka dari itu saya penting membuat materi ini agar kita bisa menggunakan satu jalur saja nih yang bisa dipercaya, yang valid, yang update gitu loh. Jadi kita tidak salah informasi, tidak salah makna, tidak salah tindakan, ambil keputusan yang akhirnya bisa saja tidak efektif dan tidak efisien. Akhirnya sangat mubazir, logistik yang sudah kita kadung berikan dan sebagainya, ya kan? Berbagai sumber daya yang kita kerahkan bisa saja itu sangat tidak efisien alias mubazir. Nah, maksudnya begini. Informasi di lapangan memang bisa dari berbagai sumber. Misalkan nih, ya, jajaran kesehatan nih. Di bawah ada teman-teman kesehatan di puskesmas. Teman-teman di puskesmas kan juga mendapatkan informasi dari banyak sumber. Misalkan kader melapor, masyarakat langsung melapor, kenalan Anda, teman Anda yang ada di desa. Kepala desa misalkan melapor, ya kan, ada grup kan lintas sektoral kepala desa dan sebagainya. Banyak sekali sumber, ya kan. Ini yang benar yang mana? Kan semua orang menjumpai fakta dan fenomena masing-masing di lapangan. Si A mendapatkan fakta A, bisa aja si B ini tidak mengetahui fakta A. Fakta B yang dijumpai adalah begini. Ya, si C menjumpai fakta lain beda. Misalkan nih, dalam kasus ini banjir masuk ke dalam rumah. Masing-masing kita kan kondisi geografisnya beda-beda. Ada yang masuk kelelep banget. Wah, di saya sudah sekian sentimeter, di saya baru sekian sentimeter. Nah, ini fakta ini juga mendapatkan berita itu kapan? Kejadiannya kapan? Yang namanya bencana itu dari jam ke jam bisa berubah, gitu kan? Masuk sekian sentimeter, 50 sentimeter. Loh, kalau di saya sudah sepinggang. Kamu kapan? Kamu kapan? Ini yang update yang mana? Ya. Kondisi di sini masuk sekian senti, di sana sekian senti, di rumah si C sekian senti, ini juga masing-masing juga bisa beda-beda. Nah, informasi yang didapatkan oleh teman-teman kesehatan di bawah di puskesmas sana berbagai macam-macam masuk. Ini juga harus disaring dulu, dikonfirmasi dulu, divalidasi dulu. Ini baru satu orang nakes, dia menerima informasi dari banyak hal, dari banyak pintu masuk, ya. Belum nakes kedua, belum profesi lain. Ibu bidan misalkan, ibu bidan menerima dari kader A, B, C dan sebagainya. Petugas keseling misalkan, ya. Terus petugas sanitarian keseling, petugas gizi misalkan. Ini menerima informasi banyak sekali, ya kan? Sebelum informasi ini disebarluaskan ke semua orang atau ke jajaran struktural yang lebih atasnya dari Anda, entah itu atasan dari klaster kesehatannya, misalkan petugas keseling menyampaikan ke keseling yang ada di dinas kesehatan, lalu lintas profesi misalkan, atau misalkan dari anggota profesi, misalkan profesi PPNI mengabarkan ke pengurus PPNI-nya, gitu misalkan ke jenjang lebih atasnya. Intinya sebelum itu terjadi semuanya, ini semuanya perlu perlu diorganisasikan, disatukan dulu menjadi satu suara yang akan dikeluarkan laporannya oleh kepala puskesmas. Begitu seharusnya. Jadi forum 3, forum 4, forum 5 dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, dari forum awal terjadinya bencana sampai dengan perkembangan bencana itu seperti apa di forum 5, ini semuanya harus satu suara yang kita percayai, kita anggap valid, kita anggap update, yaitu yang ditandatangani oleh kepala puskesmas. Jadi forum 3, forum 4, forum 5 yang menghimpun tenaga surveillance bencana puskesmas. Tetapi informasi ini dianggap fix jika sudah ditandatangani kepala puskesmas. Semua informasi memang masuk ke surveillance bencana, petugas surveillance bencana puskesmas. Terus divalidasi, dikonfirmasi. Lalu petugas surveillance bencana ini kan mengajukan ke kepala puskesmas. Bu atau Pak Kapus, ini mau diteruskan ke atas, apakah ini sudah fix? Kalau sudah fix, saya minta tanda tangan. Nah, kepala puskesmas ini juga melakukan review, cross check. Ini sudah valid belum? Ini sudah bisa dianggap update atau belum? Karena kepala puskesmas bisa jadi memiliki pengetahuan informasi lebih dari petugas surveillance bencananya. Karena kepala puskesmas pergaulannya lebih luas, bertemannya mungkin dengan sesama lintas sektoral, ya kan?
bergaul juga dengan camat, bisa saja camat menginformasikan informasi yang berbeda di grupnya WA-nya masing-masing. Kapus juga menerima informasi dari kepala desa dan sebagainya. Jadi bisa saja informasi yang sudah diajukan oleh surveilan bencana, ini forum 3 misalkan, tuh ini beda, penduduk yang terdampak kok sekian jumlahnya, sedangkan informasi yang didapatkan oleh kepala puskesmas ini jumlahnya sekian, mana yang benar? Ya ini kan perlu dikonfirmasi, ya kan, seperti itu. Jadi bisa aja mengalami penambahan informasi, perubahan, atau bahkan pengurangan informasi sampai di tahap level kepala puskesmas. Nah, setelah dianggapnya fix, valid, silahkan ditandatangani oleh kepala puskesmas, barulah informasi ini diteruskan ke jenjang lebih atasnya, yaitu di dinas kesehatan. Nah kebetulan di dinas kesehatan ada surveilan bencana juga ya, yaitu saya mendapatkan informasi itu, forum 3, forum 4, forum 5. Nah ini saya kan juga mendapatkan informasi juga dari berbagai sumber. Saya memiliki grup WhatsApp, yaitu forum pengurangan risiko bencana. Di situ juga banyak berseliweran informasi. Saya punya teman orang PMI, saya punya teman BPBD, saya punya teman SAR dan sebagainya. Informasi yang saya dapatkan kan juga banyak. Saya juga berarti melakukan konfirmasi dan validasi informasi dari forum 3 atau 4, 5 yang didapatkan dari petugas puskesmas itu tadi, yang sudah ditandatangani kepala puskesmas. Jadi saya konfirmasi dulu nih, sebelum masuk naskah ini untuk ditandatangani sekdin atau kepala dinas, saya harus memilah-milih dulu. Nah, saya ajukan nih kepala dinas. Kepala dinas bisa saja melakukan check and recheck, review, konfirmasi lagi, validasi lagi, karena lagi-lagi kepala dinas ya sama tadi posisinya kayak di level puskesmas. Kepala dinas ini kan juga memiliki pergaulan yang lintas sektoral, lintas program juga. Misalkan dia mendapatkan informasi dari kepala dinas yang lain, dari kepala BPBD, dari kepala PMI, bahwa informasinya adalah begini. Loh, kok beda dengan yang sudah saya siapkan naskahnya untuk ditandatangani. Nah ini kan berarti melakukan konfirmasi lagi, validasi lagi, sampai dianggap fix, ditandatangani kepala dinas, barulah dilaporkan atau di forward atau diteruskan ke jenjang lebih atasnya, entah itu dinas kesehatan provinsi atau tim atau pusat penanggulangan krisis kesehatan di Kemenkes dan sebagainya. Nah jalur inilah yang kita anggap valid, yang kita anggap update gitu loh mas. Kita gunakan satu jalur ini. Jadi apapun informasinya, kita konfirmasinya ke jalur ini yang kita anggap absah gitu. Misalkan ada informasi dari luar, misalkan, oh ini banjir di Krupuk Utara, Margasari, katanya ada informasi anak tenggelam. Nah, sedangkan di laporan forum 3, 4, 5 ini nggak ada informasi sampai ada anak tenggelam. Nah ini kan perlu dikonfirmasi. Konfirmasinya kemana? Ya ke orang-orang ini, gitu loh. Jangan sampai informasi belum jelas benar atau tidak, sudah kadung disebarluaskan. Satu, itu menimbulkan kecemasan. Yang kedua, itu bisa jadi karena dianggapnya itu direspon menjadi suatu kebenaran, akhirnya menimbulkan narasi yang keliru, mengambil keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang keliru pula, seperti itu. Inilah pentingnya menggunakan jalur yang kita percaya. Oke, segala informasi harus dikonfirmasi ke jalur orang-orang ini. Karena kalau informasi dari semua arah kita anggap benar, pasti kacau, saya jamin. Misalkan ada informasi banjir di Krupuk Utara terjadi pengungsian. Nah, ya kan? Definisi operasional pengungsian itu ada sendiri, Mas. Ya. Karena orang tidak tahu definisi operasional pengungsian apa, dikiranya orang yang hanya sekedar menempati misalkan tempat-tempat umum, fasilitas umum, misalkan musola, karena banjir, ada banjir bandang, lalu dia tinggal di musola sebentar, sudah surut, dia kembali ke rumahnya, dia ngaku sebagai saya pengungsi, saya mengungsi, dan ada 5 orang yang mengungsi di musola bersama saya. Nah, narasi yang beredar adalah ada pengungsi. Padahal definisi operasional pengungsian itu ada sendiri. Pengungsi itu disebut pengungsi kalau lebih dari 24 jam dia tinggal di area di daerah di tempat tinggal yang bukan sehari-hari dia bertempat di situ lebih dari 24 jam. Nah, karena narasi sudah beredar bahwa ada pengungsian dan itu sudah tersebar luas dan itu tidak dikonfirmasi ke jalur satu kanal informasi yang kita anggap valid ini, nah bahaya. Karena tata laksana pengungsian beda dengan non pengungsian, ya kan? Ada lagi misalkan, wah karena ini kena banjir berarti ada risiko penyakit-penyakit yang akan timbul, yaitu diare dan sebagainya, ya kan? Ada gatal-gatal dan sebagainya. Nah, kita harusnya kan cross check kepada jalur informasi yang kita anggap absah tadi. Gimana sih pos kesehatannya? Apakah dibuka? Kalau ternyata kami sudah buka pos kesehatan tapi ternyata nggak ada yang berobat, gimana?
Ya kan? Ternyata kan kebutuhannya tidak sampai sejauh itu, tapi kita sudah berasumsi yang sudah sangat meluas, sudah karena antisipasi dan jiwa sosial kita, akhirnya kita sudah berpikir jauh, sudah ngambil tindakan, nah tidak efektif dan efisien. Akhirnya mubazir sumber daya yang sudah kita kelola dan organize, lalu kita sudah mengerahkannya ke tempat posisi bantuan. Nah, gini. Selain urusan kesehatan ini, sebagai insan manusia yang memiliki jiwa sosial, kadang kita juga tergerak untuk memikirkan urusan di luar sektor kesehatan, ya kan? Misalkan begini, wah ada banjir, wah berarti mereka butuh apa nih? Butuh pakaian dalam, butuh baju layak pakai, butuh kasur lipat dan sebagainya. Nah kita sebagai manusia, meskipun ini urusan logistik ini adalah tanggung jawabnya dinas sosial misalkan, ya kan, yang sudah dikoordinir oleh BPPD. Ini kalau kita mau beraksi misalkan, yuk karena kita sesama manusia kita peduli, kita mengkoordinir misalkan orang-orang di instansi kita, misalkan di dinas kesehatan, ayo kumpulin pakaian bekas dan sebagainya. Nanti dulu konfirmasi dulu, tolong divalidasi apa betul mereka membutuhkan baju layak pakai, apa betul mereka membutuhkan pakaian dalam, apa betul mereka membutuhkan kebutuhan lain, misalkan kebutuhan apakah alat mandi dan sebagainya. Yang dibutuhkan di lapangan apa? Ya konfirmasi. Nah karena ini urusannya adalah ya informasi ini dikoordinir oleh BPPD, maka harus ada satu orang yang menuju mengakses ke portal informasi itu di BPPD. Betul nggak sih? Ini teman-teman di dinas kesehatan pengen guyup mengkoordinir bantuan sosial untuk warga di sana. Nah ternyata kalau setelah divalidasi, oh ternyata bantuan pakaian sudah tercukupi. Gimana? Sudah kadung di sini ngumpulin bantuan logistik. Ternyata pakaian dalam sudah terpenuhi. Ternyata yang dibutuhkan sekarang adalah kasur lipat. Nah beda lagi. Daripada kita aksi sendiri tanpa informasi yang jelas, mendingan divalidasi ke jalur satu kanal informasi yang kita anggap fix, benar, valid gitu loh. Kita sudah beli kasur misalkan, didistribusikannya menurut kita sendiri misalkan, oh di dukuh ini, oh padahal yang membutuhkan adalah dusun sebelah sana, blok sebelah sana. Gimana? Ya, lagi-lagi informasi baik sektor kesehatan maupun sektor umum yang lain, makanan ini itu dan sebagainya, konfirmasilah kepada jalur yang benar. Misalkan logistik lain, oh berarti ini butuh bantuan makanan ya, bantuan makanan siap saji ataukah biskuit makanan tambahan buat anak balita dan sebagainya. Nanti dulu dikonfirmasi lagi gitu loh kepada pihak yang berwenang. Seperti itu guys, ini penting sekali. Kata koordinasi mudah sekali diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Dan pengalaman kita dalam koordinasi informasi seperti ini terbukti kita kurang. Ya, banyak sekali yang beraksi sendiri-sendiri, distribusinya tidak tepat sasaran, tidak update kebutuhannya, banyak yang mubazir, banyak yang tidak efisien, akhirnya terbengkalai bantuan-bantuan tidak tepat sasaran. Itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Maka pesan dari saya untuk sektor kesehatan, kita gunakan jalur yang resmi, informasi yang resmi dari mana, yang update dari mana, yaitu tadi jalur forum 3, forum 4, forum 5 dari kepala puskesmas, kepala dinas sampai ke atasannya. Oke, semoga kita tidak salah mengambil keputusan karena informasi yang salah, sumber yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.